Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Gumilang Sejati dari program studi manajemen bisnis syariah kelas 2H dengan NIM 205211315. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas Islam budaya Jawa tentang budaya Islam Jawa. Budaya Islam Jawa yaitu budaya Jawa yang masih berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Di sini saya akan mengangkat tema yaitu bancaan. Di sini saya mewawancarai salah satu tokoh yang bernama Bapak Tamat yang beralamat di Singopadu, Jambanan, RT 6 RW 3, Sidoarjo, Sragen. Sebelum kita menuju hasil dari wawancara, kita harus mengetahui apa itu bancaan. Bancaan adalah salah satu tradisi orang Jawa yang masih ada hingga sekarang. Bancaan berasal dari kata dasar ancak yang artinya tempat atau wadah untuk meletakkan nasi, sayur, dan lain-lain. Tetapi ada juga yang mengartikan bahwa bancaan berasal dari kata bancak yang berarti selamat. Tradisi bancaan merupakan simbol rasa syukur kepada Tuhan sebagai pencipta dan simbol rasa syukur kepada nenek moyang yang menjadi perantara Tuhan untuk kita bisa ada di dunia. Pada awal perkembangannya, bancaan dipahami orang Jawa sebagai ucapan rasa syukur kepada sang pengasuh atau pengomong atau pembimbing secara spiritual. Latar belakang budaya yang menyebabkannya karena masyarakat Jawa zaman dahulu percaya bahwa setiap anak yang lahir selalu didampingi roh penjaga yang bertugas menjaga dan membimbing seseorang anak secara spiritual. Fungsi bancaan selain ditujukan untuk roh pendamping juga sebagai media untuk berdoa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Tradisi bancaan ini masih sering sekali saya temui pada saat saya masih kecil. Tetapi untuk saat ini sudah jarang ada tradisi tersebut, mungkin karena perkembangan zaman yang sudah berbeda saat ini. Lalu selanjutnya kita langsung saja menuju hasil wawancara. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja jenis-jenis bancaan yang ada di Jawa? Macam-macam bancaan yang berkembang di Jawa antara lain bancaan saat lahiran bayi, bancaan peringatan saparan, peringatan selapanan bayi, peringatan weton, bancaan peringatan umur kandungan seperti mitoni dan lain-lain. Bancaan sebagai simbol doa syukur tersebut kadang-kadang dilaksanakan sebagai wujud syukur orang Jawa ketika terjadi peristiwa penting seperti mau membangun rumah, setelah membangun rumah, setelah membeli mobil, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu kapan tradisi bancaan ini dilakukan? Pelaksanaan tradisi bancaan dalam masyarakat biasanya dilaksanakan pada jam setengah 4 sore sampai dengan jam 5 karena jam-jam tersebut merupakan waktu anak sekolah sudah pulang dan juga merupakan jam bermain anak-anak. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja makanan yang disajikan pada saat tradisi bancaan tersebut? Makanan pada tradisi bancaan tersebut terdiri dari nasi, hidangan atau urap yang terdiri dari kacang panjang, bayam, kangkung yang dicampur dengan bumbu parutan kelapa ditambah pisang, lalu telur rebus, ikan asin, karang, bumbu kedelai pedas, kadang ditambahkan tempe juga. Lalu yang selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara penyusunan makanan yang disajikan tersebut? Yang pertama, tampir atau tampah atau ancak di atas diberi daun pisang yang berfungsi sebagai alas.
kedua, nasi putih ditaruh di atas tampah dan dibentuk kerucut atau biasa disebut tumpeng. Di atas tumpeng biasa ditambah tusukan bawang merah dan cabai besar merah. Lalu ketiga, sayur urap atau gudangan ditaruh mengelilingi nasi. Lalu keempat, telur rebus, ikan asin, dan pisang ditaruh di atas gudangan. Lalu 5, bumbu kedelai pedas dipisahkan karena ada anak yang tidak suka. Biasanya seperti itu. Lalu yang keenam, kadang-kadang ditambah kerupuk, nasi, dan kuah. Lalu yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima. Bagaimana pelaksanaan tradisi bacaan ini berjalan? Setelah semua makanan sudah diletakkan di atas tampah, yaitu berikut urutan acara bacaan yang dilaksanakan, yaitu 1. Nasi bacaan yang sudah diadai tumpeng tadi didoakan di dalam rumah oleh orang yang dituakan atau orang yang berkepentingan. Yang kedua, nasi bacaan dibawa keluar rumah. Yang ketiga yaitu memanggil anak-anak di sekitar rumah untuk datang dan mengikuti acara bacaan tersebut. Yang keempat, setelah anak-anak berkumpul, pemilik rumah berdoa di depan anak-anak, disambut kata amin berulang-ulang untuk semua yang hadir. Tujuan doanya biasanya supaya sehat, rezeki lancar, anak tidak nakal, dan menitipkan kepada anak-anak sekitar untuk menjaga adik bayi yang baru lahir. Lalu yang kelima yaitu makanan dibagikan kepada anak-anak dengan ditempatkan di ungkusan. Isi ungkusan tersebut diantaranya yaitu nasi, gudangan, ikan asin, bumbu kedelai bagi yang suka pedas, telur yang sudah diiris-iris, pisang yang diiris, tempe, kerupuk, nasi, dan biasanya ditambahkan uang 1.000 atau 2.000. Lalu yang keenam, setelah bacaan habis dibagikan, sisanya ditaruh di sumur dan perempatan atau pertigaan jalan. Namun kebiasaan terakhir ini kadang-kadang tidak dilakukan. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi bacaan ini? Nilai yang terkandung yaitu nilai bersyukur, lalu persatuan, kerukunan, kesetaraan, dan masih banyak lain sebagainya. Mungkin kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan untuk tradisi bacaan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.